Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Gangsar Agil Triwaluyo, NPM 2001-2010-050, mata kuliah Strategi Operasi kelas M, akan memaparkan media pembelajaran mengenai pengembangan produk dan layanan pada organisasi dan perusahaan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengembangan suatu produk. Yuk sama-sama belajar. Menurut Malau, pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, melalui proses pencarian gagasan inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam suatu produk tersebut. Jadi simpelnya adalah, pengembangan produk itu merupakan strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Secara umum, ada beberapa tujuan dari pengembangan suatu produk. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Nah, hal itu dilakukan dengan cara menawarkan produk yang lebih baru daripada produk-produk sebelumnya. Yang kedua adalah untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Itu diartikan sebagai penawaran suatu produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa berubah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai 3 elemen pengembangan produk dan layanan. Ketiga elemen tersebut terdiri dari inovasi, desain, dan kreativitas. Untuk yang pertama adalah inovasi. Inovasi produk merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan suatu produk tersebut. Inovasi produk ini juga merupakan rangkaian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu produk. Adapun tujuan dari inovasi produk itu adalah, yang pertama untuk meningkatkan kualitas, memenuhi kebutuhan suatu pelanggan, menciptakan pasar baru di komunitas, perubahan produk atau layanan, serta meningkatkan efisiensi suatu produk. Elemen yang kedua adalah desain. Desain produk merupakan rangkaian produk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan konsumen dengan tetap memperhatikan 3 elemen. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua mutu, dan yang ketiga nilai itu sendiri. Mendesain suatu produk hakikatnya adalah sebuah proses kreatif menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam ciri-ciri teknis produk suatu perusahaan. Adapun juga tujuan atau fungsi dari desain produk. Yang pertama, mendesain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, menghindari kegagalan selama proses produksi. Yang ketiga, memudahkan pengerjaan produk. Dan yang terakhir adalah memilih metode atau cara kerja yang paling baik. Elemen yang ketiga adalah kreativitas. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan tersebut umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, waktu, serta memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya itu mungkin kelihatan mustahil. Namun saat ini yang kita lihat, berbagai hasil inovasi didasarkan kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang sangat-sangat unggul. Selanjutnya adalah pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Jadi, ketika perusahaan itu memiliki pengembangan produk atau inovasi-inovasi yang signifikan, dapat dikatakan bahwa perusahaan itu siap untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitarnya. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat adalah siklus dari kepentingan strategis pengembangan produk dan layanan. Dalam hal itu, ada 2 hal yang perlu dipadu-padankan, yakni antara operasi sumber daya serta persyaratan pangsa pasar. Proses pengembangan produk dan layanan pada suatu perusahaan. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pembuatan konsep. Hal ini didasari pada kualitas ide, kemajuan teknologi, dan kesempatan baru. Jadi
langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat konsep bagaimana inovasi dan pengembangan produk nantinya akan dilaksanakan. Yang kedua adalah penyaringan konsep atau filterisasi. Dalam langkah ini adalah kelanjutan dari pembuatan konsep di langkah pertama tadi. Jadi pada filterisasi ini memilah bagaimana atau apa konsep yang tepat untuk diaplikasikan pada perusahaan ini. Yang ketiga adalah desain awal. Disinilah perusahaan itu memunculkan rincian idenya untuk mendesain awal inovasi atau pengembangan produk yang akan dilakukan atau diciptakan ke depan. Langkah yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini juga dapat dikatakan sebagai peningkatan suatu desain. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah studi kelayakan atau bagaimana inovasi atau pengembangan produk itu nantinya baik atau tidak bagi perusahaan. Yang kedua adalah upaya perbaikan. Dan yang terakhir adalah potensi terhadap pasar. Jadi perusahaan harus dapat melihat bagaimana ketika suatu pengembangan produk atau inovasi itu diluncurkan, apakah potensi terhadap pasar itu tinggi ataupun malah sebaliknya. Ketika sudah melakukan evaluasi, perusahaan akan membuat prototipe atau desain akhir. Nah, di sini adalah fiksasi pengaplikasian ide. Jadi, keterkaitan dengan langkah-langkah sebelumnya, di desain akhir atau pembuatan prototipe ini itu adalah langkah semi terakhir yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengaplikasikan suatu inovasi produk nantinya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan proses operasi. Ketika desain itu sudah terbentuk, ketika inovasi itu sudah tercipta, maka yang perlu dilakukan perusahaan adalah mengembangkan suatu proses-proses operasi yang ada dalam inovasi-inovasi yang diluncurkan tadi. Selanjutnya adalah kita juga perlu tahu bagaimana cara untuk menilai efektivitas pengembangan produk dan layanan sebuah proses. Caranya adalah menilai bagaimana kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Berikut kita akan sama-sama belajar mengenai penerapan strategi pengembangan produk dan layanan pada perusahaan McDonald atau yang sering kita sebut sebagai McD. McD tidak hanya berkutat pada menu dan layanan yang merupakan core bisnis perusahaan ini. McD melakukan desain ulang pada 30.000 gerainya yang tersebar di seluruh Indonesia secara serentak. McD memiliki visi menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia, sehingga dia merancang strategi yang mendukung efisiensi pekerjaan di dapurnya untuk mempercepat proses delivery produknya. McD juga memiliki standar untuk inovasi pengembangan produknya, dan di sini adalah layout. Prinsip pengembangan inovasi yang dijalankan oleh McD adalah freedom within a framework, yaitu pemberian ruang yang bebas dan fleksibel bagi orang-orang yang ada di McD untuk berkreasi dan mencoba banyak-banyak hal. Secara khusus, McD memiliki Innovation Center yang berfungsi menguji teman-teman yang ada dari karyawan maupun dari Departemen Research. Pengujian ini dilakukan karena sebagian besar inovasi di McD muncul dari lapangan, sehingga sangat perlu untuk diuji kebenarannya secara ilmiah. Innovation Center ini pada akhirnya banyak melahirkan inovasi-inovasi yang membuat McD bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Adapun inovasi-inovasi dan pengembangan produk serta layanan yang dilakukan oleh perusahaan McD, diantaranya packaging, reduction of energy use, reduction of carbon, emission, dan corporate strategy. Dari proses pengembangan produk yang dilakukan oleh McD yang sangat tepat membuat perusahaan ini dapat bertahan dalam persaingan pasarnya. Tidak jarang kita tahu bahwa perusahaan McD adalah perusahaan yang besar dan berkualitas. Baik, itu tadi pembelajaran yang dapat saya sampaikan terkait pengembangan produk dan layanan pada suatu perusahaan serta contoh yang dapat kita ambil. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sehat dan semangat belajar untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.